Pemirsa, Trisal Tahir lahir di kota Palopo pada 31 Mei 1978. Ia adalah politikus Partai Gerindra dan sebagai pengusaha di luar kota Palopo. Ia mencalonkan diri sebagai wali kota Palopo berpasangan dengan Ahmad Syarifuddin. Di awal pencalonannya, ia sempat diperiksa oleh Gakumdu Kota Palopo sampai ia dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu. Bawaslu Kota Palopo juga sudah konferensi pers dan mengiyakan jika Trisal Tahir jadi tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan teman-teman kepolisian sudah menetapkan status tersangka. Kami sudah di Gakumdu sendiri kami sudah melakukan di pembahasan pertama dan pembahasan kedua dan sampai pada proses penyidikan di mana berlangsung selama 14 hari kerja. Dan teman-teman penyidik sudah melakukan gelar perkara dan ditetapkan hari ini untuk status tersangka saudara PP dan juga saudara IJ dan AJ serta saudara MM untuk tersangka. Tiga orang terakhir itu meninggalnya sebagai apa ya? Dari 4 orang sebagai tersangka dalam Komisioner ya, Komisioner KPU. Bahkan, tim relawan Trisal sudah konferensi pers terkait ijazah palsu ini. Teman-teman media yang saya banggakan, hari ini kami berinisiatif untuk mengundang rekan-rekan sekalian ya, kawan, karena adanya putusan atau pleno ya yang ditetapkan oleh KPU Kota Palopo tentang hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024. Yang pada intinya adalah pasangan Trisal Ahmad ini dinyatakan tidak memenuhi syarat. Perlu kami sampaikan pada rekan-rekan media, sikap yang diambil oleh pasangan calon atau bakal pasangan calon Trisal Ahmad melalui saya sebagai juru bicara bersama sekretaris tim. Sikap yang pertama kami ambil adalah tentu akan merespon hal ini dengan cara melakukan upaya yang diatur dalam Perbawaslu ya, Perbawaslu nomor 2 tahun 2020. Yang dalam hal ini kami pasti akan memanfaatkan atau mengikuti ya mediasi untuk bagaimana menjelaskan sebenarnya duduk masalah yang ada di sana. Harapan kami nantinya mediasi itulah yang akan mengembalikan ya pasangan Trisal Ahmad ini akan menjadi kontestan dalam Pilkada Palopo tahun 2024. Sebelum penutupan pendaftaran pencalonan, Kapolres Palopo juga mengusut kasus ini. Namun, akhirnya Polres Palopo menutup kasus ini dengan alasan kepolisian hanya punya waktu 14 hari. Dan dalam 14 hari tersebut, baik Trisal maupun kuasa hukumnya tidak pernah datang untuk memberikan keterangan. Akhirnya, kasus ini ditutup karena dinilai bukan pidana umum dan waktunya sudah kadaluarsa. Namun yang jadi pertanyaan masyarakat, berarti setiap calon atau bakal calon yang punya kasus bersangkutan dengan syarat lolos di pilkada hanya dengan tidak datang atau tidak memberikan keterangan bisa aman. Yang penting menunggu sampai 14 hari aman saja dengan modal tidak memberikan keterangan. Di sisi lain, tim pemenangan Trisal Tahir meminta mediasi dengan pihak KPU dan Bawaslu Kota Palopo. Namun yang mengejutkan, hasil mediasi itu meloloskan Trisal Tahir sebagai salah satu calon pilwali di 2024 Kota Palopo. Ini diumumkan langsung oleh Ketua KPU Kota Palopo dengan alasan bahwa kasus ijazah palsu Trisal Tahir bukan lagi yang masuk dalam ranah pemilihan umum karena tenggak waktunya sudah kadaluarsa dan bisa saja masuk dalam pidana umum nantinya, namun tidak menghambat Trisal Tahir ikut dalam kontestan Pilwali Palopo 2024. Padahal, Ketua Bawaslu sudah jelas-jelas menyebutkan pasal pidananya sebagai berikut. Kalau pasal yang dikenakan terkait dengan pasal 180 ayat 2 Undang-Undang Pilkada tahun 2016 dengan sebenarnya Undang-Undang 10 tahun Undang-Undang 6 tahun 2020. Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi gubernur atau wakil gubernur, bupati, atau wakil bupati dan wakil wali kota, wakil kota, atau meloloskan calon dan atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan bagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 45 dipidana dengan pidana penjara selama sekitar 3 bulan untuk pemilihan dan pengalaman dan 6 bulan.
bagi saudara PT kami pasal 184 di mana bunyi asalnya setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon bupati, calon wali kota dan calon wakil kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan atau denda 36 juta dan paling banyak 72. Untuk diketahui bahwa sebelumnya 3 orang komisioner KPU juga sudah jadi tersangka dalam kasus ini, yakni Ketua KPU Irwandi Jumadin, Abbas, dan juga Muhadzir. Yang mengejutkan lagi, setelah pemilihan selesai, Trisal Tahir memenangkan Pilwali ini dengan suara cukup tipis atas rivalnya Farid Kasim Judas dan Nuraini. Kini, setelah dinyatakan unggul oleh KPU Palopo, tim 02 tersebut langsung melayangkan gugatan ke MK dengan dugaan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Trisal Tahir dan Ome, di mana diduga banyak mendatangkan orang luar dari kota Palopo kembali masuk memilih. Tim hukum Trisal Tahir juga berharap laporan 02 di MK jangan sampai mengenai ijazah palsu, karena itu hanya syarat lolos jadi calon, dan kini sudah lolos, bahkan sudah memenangkan oleh hasil KPU Kota Palopo. Sampai saat ini, masih banyak masyarakat Kota Palopo yang belum mau menerima kemenangan Trisal Tahir, lantaran dinilai cacat administratif, dan menyoroti Ketua KPU Palopo untuk mempertanggungjawabkan atas lolosnya Trisal Tahir yang sudah jelas-jelas jadi tersangka dalam kasus ijazah palsu, bahkan oleh KPU Kota Palopo sendiri. Sekedar diketahui bahwa Trisal Tahir adalah salah satu calon kepala daerah terkaya di Sulawesi Selatan. Dalam laporan harta kekayaannya di LHKPN mencapai hingga 981 miliar rupiah. Demikian dari INN Indonesia. Success for you all and see you on top.